Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu secepatnya semua ini akan terlihat nyata. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Three of Cups. Kartu kedua. Di sini ada The Magician. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Four of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The Emperor. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Wheel of Fortune. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Secepatnya, semua ini akan terlihat nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Wheel of Fortune. Nah, akan ada sebuah kejadian dan peristiwa di mana kamu bisa melihat kenyataan dengan sangat cepat dan membuat kamu mampu menyusun langkah, mengatur strategi, serta menentukan cara, arah, dan bagaimana ke depannya agar kehidupanmu, agar kegiatanmu menjadi lebih maju dan berkembang. Di mana ini adalah sebuah keberuntungan, sebuah berkah, bisa dikatakan berkah yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kamu mulai mengetahui mana teman, mana sahabat, mana dia, mana mereka yang benar-benar tulus, yang benar-benar bisa saling berbagi kebaikan, ataupun yang selalu memanipulasi, ataupun yang selalu memanfaatkan. Di mana kamu dihadapkan dengan sebuah kejadian di saat kamu memberikan yang terbaik pada seseorang, ya, seseorang ini melakukan hal-hal yang buruk terhadap dirimu. Dia manipulasi, dia memanfaatkan, dia mengecewakanmu. Tetapi ada juga beberapa yang benar-benar bisa membalas kebaikanmu, bahkan lebih baik dari apa yang kamu lakukan kepada dirinya. Kepada dirinya, benar. Nah, sehingga kamu mulai mengetahui dan melihat dengan nyata siapa saja teman, siapa saja sahabat, siapa saja partner, dan orang di sekitarmu yang benar-benar bisa kamu jadikan sebagai teman, kamu jadikan sahabat, kamu jadikan rekan kerja, rekan bisnis, ataupun siapa saja orang-orang yang memang tidak bisa diandalkan dan tidak bisa untuk dibawa kepada kegiatan-kegiatan karena mereka penuh dengan manipulasi. Nah, dari sinilah, dari kejadian ini bisa dikatakan kamu mendapat sebuah berkah, sebuah keberuntungan yang memang di mana hati, mata, dan pikiranmu menjadi terbuka lebar untuk menentukan langkahmu selanjutnya. Untuk mengatur strategi terbaik bagaimana kegiatan-kegiatanmu agar kembali maju. Dan memberikan kamu mampu mengatur sikapmu, menjaga sikapmu kepada orang-orang yang benar-benar tulus, yang benar-benar bisa berbagi kebaikan, dan akan kamu jadikan sebagai teman, sebagai sahabat, ataupun partner yang baik. Jadi inilah beberapa kejadian yang membuat kamu sadar dan terbuka mata hati dan pikirannya. Secepatnya kamu melihat kenyataan-kenyataan
yang membuat kamu mengerti dan mampu menyusun langkah, mengatur strategi, dan menentukan siapa-siapa saja orang-orang yang pantas dan yang tidak pantas untuk hadir ke dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, benar kan? Jadi di saat dulu kamu lakukan perbuatan baik, kamu bantu mereka, ya, kamu pinjamin modal, kamu pinjamin uang agar mereka keluar dari permasalahannya. Tetapi mereka justru melakukan hal-hal buruk di belakang kamu, memanfaatkan kamu. Tetapi kamu sangat mengerti, ya, mencoba untuk memahami, mencoba untuk mentolerir apa yang mereka lakukan. Karena kamu tidak pernah ingin kebaikanmu juga dibalas kebaikan. Tidak mengharapkan begitu ya. Kamu sadar dan tahu ya, bahwa perbuatan baik nanti akan dibalas lebih baik, berlipat-lipat ganda lebih baik dari apa yang kita berikan. Bahkan bukan dari orang-orang yang kita bantu dulunya. Dan dengan begitu, membuat kamu merasa begitu nyaman, begitu tenang, karena kamu telah ikhlaskan, relakan. Bagaimanapun sikap, bagaimanapun perlakuan orang terhadap dirimu, sebisa mungkin kamu maafkan, kamu tolerir mereka. Sehingga, ya, kedepannya rezekimu, keberuntunganmu semakin terbuka lebar, bahkan dari arah yang tidak pernah kamu sangka dan kamu duga. Bisa jadi datang dari orang-orang yang dulunya kamu bantu. Mereka mulai mengusahakan, mengupayakan, memudahkan jalanmu. Ataupun memberi peluang, memberi relasi-relasi yang mereka ketahui agar bisnis dan usahamu berjalan berkembang. Nah, inilah salah satu yang membuat kamu bisa selalu merasa nyaman, merasa happy dan bahagia. Karena kamu tidak terbebani atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kamu hanya jalan saja, biarkan mengalir seperti air. Tetapi kamu terus lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik untuk siapapun. Masalah mereka membalas atau tidaknya, kamu serahkan itu semua kepada alam semesta. Dan tentunya alam semesta akan mampu melihat, ya, akan mampu menentukan apa yang harus kamu terima. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Magician. Nah, dengan kamu mengetahui ya langkah selanjutnya, mengetahui strategi terbaik untuk kedepannya, serta mulai mampu ya menentukan lingkungan, orang, teman, ya, sahabat, siapa saja yang nantinya akan kamu jadikan sebagai partner, sebagai sahabat, sebagai rekan kerja, membuat kamu semakin mampu mengembangkan potensimu, membuat kamu semakin bersemangat untuk belajar dari hal apapun dan dari siapapun, sehingga membuat kamu serba mampu dan serba bisa melakukan apa saja. Ditambah kamu mampu temukan lingkungan-lingkungan yang tepat, orang-orang yang positif, teman dan sahabat yang berpikir berkembang, sehingga ada kolaborasi, ada saling sharing hal-hal untuk memajukan kehidupan masing-masingnya. Sehingga membuat potensimu, kemampuanmu, skillmu ingin kamu tingkatkan dengan cara belajar, bertanya, ya, sharing pengalaman, ya, sharing pengetahuan. Nah, inilah untungnya, berkahnya kamu mengetahui dengan cepat siapa saja orang, siapa saja teman, siapa saja yang sahabat yang benar-benar pantas masuk ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, jadi akan ada situasi yang begitu sangat menyenangkan. Situasi yang bahagia, kebahagiaan yang mampu kamu pertahankan setiap harinya. Dan ada kebahagiaan serta kenyamanan yang selalu bisa kamu berikan untuk orang-orang terkasih, untuk teman-teman dekat, untuk sahabat-sahabat karibmu. Kenapa? Karena kamu selalu ingin berikan yang terbaik yang kamu punya kepada mereka.
Kamu tidak ingin berikan hal yang buruk yang kamu punya. Selalu kamu berikan yang terbaik. Ya, seperti pemikiran, seperti ide. Ya, jika ajak makan, jika ajak nongkrong, tentu kamu akan ajak mereka ke tempat-tempat yang baik begitu ya. Nah, jadi hal inilah sepertinya yang juga dilakukan oleh mereka. Mereka yang pintar di dalam membalas budi tentunya akan membalas perbuatan baik seseorang bahkan lebih baik dari apa yang dia terima. Dan dengan begitu, kehidupanmu, hari-harimu menjadi sangat bahagia dan sangat nyaman. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini adalah sebuah kesuksesan. Ya. Keberhasilan yang akan segera kamu capai. Karena kamu tahu nih, ya. Kamu melihat dengan nyata, secepatnya kamu mengetahui ya, bahwa ada peluang, bahwa ada kesempatan, ya, bahwa orang ini bisa diandalkan, bahwa seseorang ini tidak bisa dipakai. Nah, dengan begitu, ide, pemikiran, gagasan semakin terbuka lebar, semakin mampu kamu dapatkan. Sehingga kamu action, kamu lakukan hal-hal yang terbaik untuk mewujudkan ide dan gagasan terbaikmu. Sehingga terjadilah berbagai macam peningkatan dan kemajuan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan itulah ya yang mendatangkan sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, sebuah peningkatan secara finansial, dan ditambah akan ada kebahagiaan yang selalu mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi, karena kehidupanmu, perekonomianmu sudah semakin mapan dan stabil. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, memang terkadang ya kamu sempat pasrahkan, tetapi bukan menyerah ya. Pasrah dalam artian kamu gantungkan setiap harapanmu, setiap mimpimu, ya. Apapun nantinya yang kamu terima, yang kamu dapatkan dari usahamu, dari kegiatanmu, tentunya kamu pasrahkan kepada Sang Pencipta, kepada alam semesta, dan kepada kemampuanmu sendiri. Kamu tidak lagi bergantung pada hal apapun dan pada orang lain. Jadi dengan kamu benar-benar pasrahkan apapun yang nantinya akan kamu dapatkan hanya kepada alam semesta, dan dengan begitu kamu menjadi seseorang yang begitu yakin, begitu sangat tenang, dan penuh semangat di dalam menjalani kegiatan-kegiatanmu setiap harinya. Jadi dengan kata lain, kamu lebih bijaksana. Kamu lebih mampu menerima apapun kenyataan yang kamu dapati hari itu. Keesokan harinya, kamu lakukan lagi yang terbaik. Masalah rezeki, masalah apa yang nanti kamu dapatkan, itu tergantung kepada Sang Pencipta dan kepada alam semesta. Mau memberikan yang seperti apa kepada dirimu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Emperor. Nah, mungkin ini adalah sikap yang kamu dapatkan, yang diwariskan mungkin dari orang tua, dari keluarga besar, ataupun dari lingkungan-lingkungan yang kamu dapati dulunya. Ya. Kamu memiliki sikap yang tegas. Tegas bukan berarti keras. Tegas dalam artian kamu memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Dan itu kamu terapkan setiap hari. Sehingga di saat kamu lakukan, kamu jalankan aturan-aturan baik ini, selangkah demi selangkah kehidupanmu menunjukkan kemajuan, menunjukkan peningkatan. Karena kamu selalu tanamkan disiplin, tepat waktu, jujur apa adanya, lugas begitu ya. Nggak neko-neko, nggak memanfaatkan. Hal inilah yang sedikit demi sedikit mengantarkan kamu kepada sebuah titik ataupun fase di mana kamu mulai mampu melihat peluang dengan sangat jelas. Melihat kesempatan semakin terbuka lebar.
Sehingga hal inilah yang nantinya yang membuat rezekimu, penghasilanmu semakin mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku. Dan semoga temanku Pisces ya benar-benar akan mampu menjadi seorang yang bijaksana. Seorang yang mampu menerima, mentolerir apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Tidak ada dendam, tidak ada benci terhadap hal-hal buruk, terhadap perlakuan buruk. Dan dengan begitu, kamu akan dengan sangat jelas dan dengan sangat cepat mampu memutuskan hal-hal yang terbaik untuk hidupmu. Sehingga kebahagiaan, kesuksesan, serta kenyamanan akan segera kamu raih datang ke dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.